Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan mengikuti pelatihan Afwan, kurang bagus jaringanku. Lanjut, pada malam hari ini kita akan mengikuti pelatihan puisi, yang mana pelatihan pada malam hari ini merupakan pertemuan kedua dari perencanaannya itu pertemuan. Jadi saya harap kepada peserta untuk mengaktifkan videonya. Selanjutnya, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri. Dengan ini persilahkan kepada pemateri. Tidak bisa. Baik, didengar Mister aku? Iya, kedengaran nih.
Saya persilahkan kepada pemateri. Jadi ku aktifkan juga videonya ini, Di. Iya Kak, bagusnya. Iya, Kak. Ya Allah, terima kasih. Cuma laku dong. Iya, kayaknya ada wajah-wajah baru di saya lihat. Adila Arif. Ya, sudah lewat 12 menit, Dek. Berapa dikasih Kak waktu untuk malam kedua ini? Pertemuan kedua ini. Mohon maaf sebelumnya, Dek, karena pembicaraan kan pada asar, tapi tadi di sini area Makassar dan sekitarnya itu hujan deras. Takutnya tidak kedengaran ke audioku. Dan kebetulan juga tadi saya dari kantor tidak bisa buka-buka HP dulu untuk Zoom. Sempat beda ki fokusku toh. Jadi bilang, Kak, bagaimana kalau misalnya seperti malam kemarin, maksudnya pertemuan awal. Alhamdulillah kalian bisa, dan dengan peserta yang alhamdulillah ada milah beberapa pada saat hari pertama. Ada tahu wajah-wajah baru, Adil Arif. Selamat datang di welcome. Ya, ini pertemuan kedua di membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, tadi ada sedikit speak menyapa kalian para peserta training pelatihan puisi. Sebenarnya ini jebakan saya jadi pemateri di sini. Ini semua gara-gara Adila Arif. Katanya dia yang rekomendasikan saya. Toh, awas kok Dila. Ya. Yang baru datang pasti belum dapat materi yang pertama. Jadi saya review saja ya. Karena kebetulan untuk pertemuan kedua ini saya kurang persiapan sebenarnya, karena tadi sebenarnya ini hari libur kantor, tapi kebetulan manajer saya panggil ke kantor, katanya ada urusan mendadak. Jadi sebentar jika iya di kantor, cuman kejebak hujan, terus cecet-cecet dulu sama teman kantor toh. Ya, materi pertama di persiapan sebelum membaca puisi. Nah, ada beberapa poin. Ada yang bisa saya kan sudah pernah bilang di awal pertemuan saya mau pembawaan materi saya, pelatihannya itu ada feedback dari kalian para peserta. Jadi ketika saya bertanya, ketika saya ingin kalian mengungkapkan pendapat, ketika saya ingin kalian mengeluarkan argumen, begitu, supaya supaya kalian terlatih, bukan
saya kan tidak memberikan materi tentang menumbuhkan rasa kepercayaan diri kalian, karena dalam hal berpuisi itu kepercayaan diri itu penting. Jadi jangan sampai ketika kalian berpuisi tapi kalian tidak memiliki kepercayaan diri, jadi kayak patung melukis saja di panggung ya. Jadi patung, badan tak gemetaran, lutut tak melehoi, atau mungkin habis mungkin berdiri atau bagaimana. Jadi ini kan apalagi sekarang kita pelatihannya tidak langsung via Zoom, jadi tidak ditomi ya bagaimana kepercayaan diri tak. Jadi mau ukur kepercayaan diri tak ketika saya bertanya ataupun berikan kalian tugas, kalian harus lakukan spek-spek ya, latihan spek-spek begitu toh. Gak apa-apa Jito. Ya Kak. Ya. Siapa Iya, yang Insya Allah. Ya Allah. Iya, siapa yang bisa rangkum materi pertama atau adalah yang bisa menjabarkan secara singkat saja materi pertama, pelatihan kita yang pertamanya untuk diberitahukan kepada teman-teman kalian yang baru bergabung. Ayo, siapa? Kayaknya yang lama ada beberapa. 1, 2, 3. Dan yang lainnya baru, kalau tidak salah ingat Kak. Karena alhamdulillah saya sekarang sudah pelupa. Ayo siapa? Ayo. Jangan sampai waktu ini terbuang karena menunggu kalian berbicara. Kalian sudah mahasiswa loh. Kenapa ini Ridwan? Masih ke kamera Ridwan. Iya, silakan. Yang dibahas kemarin tentang persiapan sebelum berpuisi. Yang pertama, memahami teks puisi, penguasaan materi. Yang kedua, kostum. Yang ketiga, penguasaan panggung. Semacam observasi. Itu kayaknya Kak. Makasih. Siapa nama Mata? Noval. Makasih Noval. Ya Allah Noval. Astagfirullah. Ada kuingat. Noval. Makasih Noval. Ya, itu ya. Saya lengkapi sedikit. Persiapan sebelum membaca puisi itu ada beberapa poin. Nah, untuk kalian yang baru gabung, silahkan menyimak. Yang pertama itu harus memahami teks puisi terlebih dahulu. Yang kedua, melatih vokal. Nah, cocok tadi yang bilang Noval. Pahami teks puisi tak, karena jangan sampai berpuisi tapi tidak kita pahami, tidak kita tahu alur puisinya bagaimana, makna puisinya ini sebenarnya bagaimana. Karena jangan sampai kita bawakan puisinya tapi tidak kita tahu dan tidak kita pahami sebenarnya ini puisi tentang apa sih. Jangan sampai ketika kalian berpuisi, puisinya tentang perjuangan tapi kalian membacanya kurang semangat begitu. Kalian membacanya kayak melah, sedih, padahal kan ini puisinya bertemakan, contoh misalnya bertemakan tentang perjuangan. Yang kemarin itu kalau tidak salah saya ambil contoh Pahlawan Tak Dikenal ya, karyanya Toto Sudarto, Bapak Toto Sudarto. Nah, seperti itu. Terus yang kedua itu, poin yang kedua itu melatih vokal. Ini saya belum jelaskan ya melatih vokalnya bagaimana. Oh ya, nanti saya jelaskan. Nah, yang ketiga itu melatih ekspresi. Nah, ekspresi yaitu khususnya wajah, kemudian gestur tubuh, dan juga permainan tangan. Ya, sampai di sini kalian paham untuk materi pertama. Itulah secara garis besar pertemuan pertama saya menyinggung masalah itu, persiapan sebelum membaca puisi.
Nah, untuk pelatihan hari ini, pertemuan kita yang kedua, kita membahas tentang apa ya? Tunggu saya lihat catatan dulu. Nah, Cara saya belum bikin visi, Kak. ya. Gimana? Cara bikin visi. Wah, cara bikin puisi. Ini pelatihan puisi toh, pembacaan puisi. Masa saya untuk untuk pelatihan menulis puisi ya bisalah cicet-cicet sama saya karena kan kalian beri waktu saya hanya 3 kali pertemuan dan kita dibatasi oleh waktu, jadi saya hanya mengambil mempersiapkan kalian ketika kalian mau tampil di depan, karena kan kalian yang apalagi di semester-semester seperti kalian ini banyak yang maksudnya umur-umur kalian yang dipergunakan untuk mengikuti lomba, apalagi kalian yang para aktivis organisasi misal. Ketika ada perlombaan pasti kalian yang didorong, pasti semester-semester kalian yang oh kayaknya itu pintar deh berpuisi. Jadi saya hanya ambil materi yang memang kalian bisa pakai nantinya. Jadi untuk pelatihan menulis berpuisi bisa hubungi saya misal cita-cita barang saya. Kalau misalnya ada waktu saya balas. Dan alhamdulillah semoga apa yang saya dapat itu insya Allah apa yang saya dapat ini merupakan ilmu dari Allah dan insya Allah saya akan membaginya kepada kalian yang mau. Semoga jadi bermanfaat. Begitu. Jadi untuk Ridwan, untuk pembahasan cara menulis puisinya nanti ya, bisa hubungi saya. Soal nomor, bisa hubungi orang-orang yang tahu saya, orang-orang yang kenal saya. Oh, karena kalau di sini banyak nanti ambil nomorku. Sok saya. Ya, lanjut. Itu hanya sekedar iklan. Kemarin saya bilang bahas tentang melatih vokal ya. Melatih suara ketika berpuisi. Nah, ini penting. Persiapan sebelum membaca puisi. Persiapkan vokal kalian. Jangan sampai ketika kalian membaca puisi tapi suara kalian habis. Kalian yang malu sendiri. Toh, bayangkan mencoba. Ketika kalian berpuisi di depan, semangatnya sudah bergelora, tapi seketika dan tiba-tiba di tengah perjalanan kalian kehabisan suara misal. Kayak Mas Bugisnya itu deh. Kayak ngekick begitu. Jadi itu penting, melatih vokal itu penting. Jangan sampai kehabisan suara Ki di tengah panggung, bukan itu saja kita sendiri. Kita kan solo ketika berpuisi. Sama halnya bernyanyi. Nah, pada saat berpuisi, pernapasan yang harus kita pakai itu diafragma. Jangan pernah pakai pernapasan dada. Kenapa? Karena ketika kita memakai pernapasan dada, itu kayak ketika kita teriak, itu nek semua urat-urat tak susah keluar, misalnya begitu. Jadi kalau misalnya pakai pernapasan perut atau pernapasan diafragma itu pasti lebih panjang suara tak, terus kayak lebih tenang juga. Ada yang bisa contoh jangki dulu mute Nuna Zoom tak jangki ada mute coba tahan tato ambil nafas terus kasih keluarkan tapi dengan begitu ambil nafas taruh di perut jangki taruh di dada. Ayo, coba Pak, coba. Coba.
Kenapa? Kenapa lucu? Kenapa ketawa? Ih, belum pakai itu masuk di pelatihan artikulasi. Pelatihan artikulasi itu mulai dari muka, gestur mukata, mimikta itu lucu semua. Ini baru pernapasan pelatihan vokal loh, pelatihan pernapasan. Ketawa Ki. Andai pelatihan secara langsung ini pas ketawa-ketawa terus. Nah, dari pernafasan diafragma ini, kenapa dalam hal berpuisi itu harus menggunakan pernafasan diafragma? Karena itu tadi, pernafasan diafragma atau pernafasan perut itu lebih panjang daripada dada. Ketika pernafasan dada dipakai, itu kayak urat-urat tak naik atau susah atau apa ya, pokoknya pendek kalau misalnya pakai pernafasan dada. Tapi kalau pernafasan perut ada beberapa fungsinya. Nah, yang pertama itu lebih panjang, yang kedua tidak tersendak-sendak, dan kayak kita lebih tenang begitu. Coba kalau misalnya bernapas lewat dada kita tidak di kesinaiki ini tak pundak tak kayak biasa jadi rasa. Tapi kalau misalnya bernafas lewat perut terus ini pundak di kesinaik kayak apa enak, nyaman dirasa. Coba coba mau sebetulnya dibilangin Kak bohong toh, jadi buktikan saja. Karena kita via Zoom tidak bisa melihat kalian mencobanya, jadi kalian cobalah sesuai kesadaran kalian sendiri. Terus itu kan tadi poin ketiga, kita lebih tenang. Nah, yang keempat itu vokal ini membantu kita tampil dengan maksimal. Jadi semua apa itu muncul? Thank you for choosing Zoom. Pemberitahuannya Kak. Oh, jadi dekat-dekat ini habis. Begitu? Enggak, jika akun baru jadi ada di perpanjangan waktu. Iya Ji, yang baru ini masih diplastikin toh. Ya, vokal ini membantu kita tampil dengan maksimal. Jadi rahasia orang yang penyanyi, pelagu, yang MTQ atau kita yang berpuisi itu semuanya pakai pernafasan perut, diafragma. Tidak ada pakai yang pernafasan dada. Begitu. Itu tadi kita menyinggung soal pernapasan ya, pelatihan vokal. Nah, kenapa vokal itu penting? Supaya lebih menegaskan ketika kalian membaca sebuah puisi. Contoh misalnya ketika orang marah, memang sih tidak semua orang marah itu suaranya keras. Tidak semua orang pada umumnya ada orang yang marah kalau diam. Tapi ini dalam hal berpuisi. Ceritanya ketika kita berpuisi berarti kata-kata yang harus kita ucapkan itu kita harus gambarkan kepada orang-orang yang menonton kita supaya mereka berimajinasi dengan kata-kata yang kita keluarkan. Jadi vokal itu penting. Ketika marah suara kita besar, dan ketika kita kecewa suara kita agak sedih campur geram begitu. Jadi vokal itu penting. Vokal dalam berpuisi itu penting. Nah, itu ya saya singgung soal vokal. Saya singkat-singkat saja karena melihat ada waktu, kita dibatasi oleh waktu. Nah, yang ketiga itu saya akan menyinggung ekspresi atau penampilan, ekspresi wajah, gestur tubuh, permainan tangan. Nah,
Ya, melatih ekspresi wajah, gestur tubuh, permainan tangan. Nah, sebelum kalian membaca puisi, kalian harus melatih ekspresi kalian. Contoh misal sebelum membaca puisi, lihat memang ekspresi tak di cermin, bagaimana cara tak marah, bagaimana cara tak sedih, bagaimana cara tak bahagia, atau lihat orang yang lucu. Karena kenapa? Berpuisi itu adalah apa yang tadi saya bilang, itu mengucapkan kata-kata atau merangkai sebuah kata-kata untuk menciptakan imajinasi kepada penontonnya. Ketika kita berpuisi, contohlah berpuisi tentang orang yang sedang kasmaran. Kita kan kalau misalnya lihat video itu langsung ngeh toh, bilang, oh ini orang yang sedang kasmaran. Tetapi ketika kita membaca puisi, semua kata-kata yang kita rangkai, kata-kata dalam rangkaian kata-kata yang dirangkai dalam hal berpuisi itu harus jelas dengan gestur yang kita gunakan ketika berpuisi, mulai dari wajah, tangan, tubuh, kaki. Itu kita yang gambarkan, kita yang berlakon bahwa ini loh maksud dari puisinya, ini loh gambaran si penulisnya, dia sedang kasmaran, dia sedang dimabuk cinta, dia sedang suka sama orang, begitu. Jadi mulai dari wajah. Tapi begini, kenapa saya anjurkan kepada kalian ketika sebelum berpuisi, kalian harus melatih ekspresi wajah kalian di cermin, karena jangan sampai lihat memang wajah tak ketika marah. Nah, perbaiki wajahnya marahnya wajah tak, jangan sampai bikin lucu. Kan ada itu toh wajah-wajah yang bilang marah kak ini, tapi kalau misalnya kita orang yang lihat ya Allah lucunya, begitu. Jadi ketika kalian sebelum berpuisi itu kalian yang harus nilai, kalian yang harus lihat tampilan kalian di depan cermin. Oh begini bagus marahku. Oh ya ini sepertinya sudah meyakinkan bahwa saya sebenarnya sedang marah. Atau begini, oh begini mukaku cantik kalau pada saat tersenyum. Begini wajahku bagus dilihat pada saat bahagia, begitu. Begitu Adilah. Ya, gestur tubuh. Nah, gestur tubuh itu gestur tubuh, bicara mengenai gestur tubuh itu penggambaran dari kalian sendiri, maksudnya dari sebuah puisi, dari kalian sendiri beda. Dari sebuah puisi. Ketika ada yang mengatakan dalam hal berpuisi, maju, kalian harus maju. Jangan sampai ketika ada kata dalam berpuisi itu maju dan kalian mundur. Wah, lucu kan? Itu kontradiksi banget. Jadi gestur tubuh itu penting pada saat berpuisi. Kemudian permainan tangan. Jangan sampai itu tangan pegang teks, kan namanya juga membaca puisi. Nggak ada kertas dekat kah? Ya. Namanya juga membaca puisi. Walaupun sebenarnya kita harus menghafal puisi itu pada saat kita tampil, tapi karena kan ini contoh misal lomba membaca puisi. Jadi teks itu penting. Walaupun sebenarnya kita hafal, jadi jangan pakai sok-sok. Kalau misalnya dihafal, kok hafal itu puisi deh, jangan pakai teks. Itu kalau misalnya penilaian juri itu sudah minus. Ini kan membaca puisi, contohnya lomba membaca puisi, kecuali misal musikalisasi puisi atau theatrical puisi, itu tidak perlu bawa teks. Kalau musikalisasi puisi ada yang kadang bawa teks, ada juga yang tidak. Tapi itu tidak mengurangi nilai ya. Kalau misalnya pada saat musikalisasi puisi kalian tidak membawa teks, tidak. Karena itu bukan membaca. Maksudnya
dalam titelnya saja, judulnya, sebuah lomba yang akan kalian bawakan itu kalau misalnya membaca puisi, lomba membaca puisi. Nah, kalian harus bawa teks, tapi kalau misalnya tidak ada, hanya musikalisasi puisi, teatrikal puisi, itu tidak perlu bawa teks. Ya tergantung sih kalau misalnya kalian yang mau bawa teks atau tidak. Tapi saran saya ketika kalian mau lomba berpuisi, itu puisinya harus dihafal, wajib ya. Karena apa ya? Ketika kalian berpuisi dan kalian mengurangi atau menambah kata-kata dalam puisinya, itu sudah menyalahi hak cipta sebenarnya ya. Kalau misalnya dilihat dari hukum, itu sudah menyalahi hak cipta dari si pembuat puisi. Tapi kalau misalnya dilihat dari segi seni atau sastra, itu ditambah atau dikurangi nilainya dari si penulis puisi tersebut. Ya, itu tadi kan kita tentang melatih ekspresi mulai dari ekspresi wajah, gestur tubuh, dan permainan tangan. Nah, permainan tangan, apa ya tadi? Iya, teks. Jangan sampai itu teks. Kalau misalnya itu teks, jangan monoton dibilang, saya kidal, jadi di kanan saya kidal, jadi lebih aktif ke tangan kiriku daripada tangan kananku, jadi itu teks di kanan terus deh. Tidak begitu juga. Bagus harus mainkan tangan kalian, mainkan bagusnya itu tangan tak bagaimana, mau menunjuk ke arah mana. Jangan sampai kalian bilang utara, contohnya kan kita tidak tahu posisi kalian itu di mana sekarang. Jadi kalau misalnya di dalam teks puisi kalian menunjuk utara, tapi sebenarnya utara itu ada di sebelah kanan, tidak mungkin kan teks kalian harus dikasih begini. Maksudnya pakai kertas teks kalian nunjuk begini, kan ada tangan. Teks yang kertas teks yang kalian pegang bisa dipindahkan, terus kalian menunjuk begitu. Sampai di sini paham kan? Mohon maaf kalau misalnya dalam hal penyampaian saya lompat-lompat. Ya, setelah itu apa ya? Jadi itu ya tadi tentang melatih ekspresi, melatih vokal. Nah, sekarang dengan kata yang lebih susah. Iya. Kak. Ya, tafadhol. Bisa dulu live sebentar. Ada dulu masalah sedikit. Oh iya kok dong. Tidak apa-apa Ji. Live Maki. Tidak apa-apa jika tidak dianggap bolos jika. Tidak Ji. Tanya moderator Bede. Moderator tuh yang ngambil alih. Yang berkuasa. Tapi kalau dari saya tidak apa-apa. Oh iya. Ya. Ya lanjut Mapala di tanpa Ridwan. Wih, iya Kak. Ya, kita lanjut. Ini tadi masalah melatih vokal dan melatih ekspresi, kalian paham kan? Tidak ada Ji yang mau dipertanyakan. Kenapa Ki senyum-senyum? Jalil Reza. Ini Jalil Reza ada Ki dulu ini. Apalagi? Asnidar, Amelie. Kenapa tidak diaktifkan semua kameranya, Dek? Saya mau lihat calon pembaca puisi tahu ini. Orang-orang yang berjihad toh.
karena menuntut ilmu. Ya, kita lanjut di itu tadi iklan dari Pak Ridwan yang mau live katanya karena ada masalah. Saya bahas lagi tentang artikulasi. Nah, kenapa artikulasi itu penting dalam hal berpuisi? Karena ucapan kalian harus jelas. Ucapan yang kalian mau lontarkan ketika berpuisi itu harus terdengar jelas pada orang-orang yang mendengarnya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya kepada kalian, ada yang bisa menyampaikan apa sih itu artikulasi? Ayo. Siapa? Saya mau dengar suara baru ya. Jangan itu terus. Ayo. Siapa yang bisa? Ayo. Dela mana mahasiswa makide? Ayo sayang. Apa itu artikulasi? Pertanyaan ini ya, anak SMA, anak SMP, artikulasi. Saya, Kak. Iya, iya Dek, silahkan. Artikulasi adalah perubahan dalam saluran suara untuk menghasilkan bunyi. Apa tadi? Artikulasi adalah Perubahan dalam saluran suara untuk menghasilkan menghasilkan bunyi. Iya. Ya, makasih Nurul Fasiha Rafida. Iya, Kak. Nah, itu katanya Manta Nurul, artikulasi itu perubahan dalam pokoknya itu didengar Jito. Nah, kalau dari saya, artikulasi itu merupakan kejelasan ucapan per suku kata. Paham Jito? Kejelasan suara, kejelasan ucapan per suku kata. Nah, kenapa artikulasi itu penting? Ya, seperti tadi yang saya tanyakan ya, bahwa ketika kita berpuisi, suara itu ataupun ucapan yang kita keluarkan itu merupakan kendaraan dalam hal berpuisi untuk menciptakan imajinasi kepada orang yang mendengarnya. Jadi artikulasi itu penting, Dek. Paham, Jiki? Penting itu artikulasi. Nah, untuk saya akan memberikan kepada kalian cara atau tips-tips bagaimana supaya artikulasi kalian baik. Nah, yang pertama itu senam kelenturan. Ini aku bilang ketika pelatihan berpuisi, pasti ketawa-ketawa, Ki. Ku ingat sekali itu ada guruku, tua Mi. Saya cerita sedikit, nah. Nggak tahu, SD Kak Seding, SD kelas 6. Ada Ki guruku, tua tapi kalau masalah berpuisi, dia memang lulusan sastra bahasa. Saya lupa dia sastra bahasanya di mana, pokoknya di Makassar lah. Entah itu Unhas atau apa, pokoknya dia lulusan sastra bahasa di Makassar. Nah, bagaimana ke orang tua pasti keriput Mito. Nah, pada saat dia belajar mengajarkan kita para anak-anak muda, dia itu artikulasinya masih bagus loh. Ketika dia
apa dia mempraktikkan dengan senam wajahnya, a, i, u, e, o gitu. Lucu sih pada waktu kalau misalnya kalau ku ingat sekarang lucu, tapi pada saat itu tidak, karena kan kita mau belajar. Tapi kalau misalnya ku ingat sekarang, wajahnya, kelenturan badannya, orang tua ya bagaimana kalau misalnya sekali, meledok sekali, pasti lucu toh. Astagfirullahaladzim, ya Allah, guruku, ya Allah. Nah, yang artikulasi untuk itu cerita saya, itu iklan dari saya. Sedikit. Untuk menciptakan artikulasi yang baik, yang pertama yaitu kita harus senam kelenturan. Nah, di sini Mia harus akan lucu pada saatnya. Senam kelenturan itu, paham kita bagaimana? Kalau misalnya dari hal wajah, senam kelenturan itu dibutuhkan. Mulai dari mulut, mata, hidung ya. Tidak mungkin hidung tadi kasih goyang-goyang toh. Mata ya bagaimana caranya berbicara. Mulut jangan sampai kayak orang yang jangan sampai begitu orang menyanyi tuh tidak mau buka suara mulutnya. Orang yang dengar apa ini Nana bilang, apa siapa ini, pasti begitu. Jadi kalau misalnya senam kelenturan itu dibutuhkan supaya bisa a, i, u, e, o gitu. Ada yang mau coba? A, I, U, E, O. Coba mungkin nonton saja. A, I, U, E, O. Kuliah ada video-video tak? Jaringanku ini atau memang kalian tidak aktifkan videonya? Nggak apa-apa juga. 4 aktif. Apa? 4 aktif kamera. Iya tahu kok dongnya. Masa Noval saja yang tekan? Ini Noval. Ya coba selalu Ki senam kelenturan nah. Senam kelenturan wajah mata Jadi untuk orang-orang yang berpuisi orang-orang yang tahu tari kecak dari Bali toh, yang kayak matanya tuh begini-begini sekali. Nah, itu aku ketawa. Pasti itu orang-orang yang menari kecak itu dia itu menggambarkan bahwa sebenarnya begini tarian yang lebih baik, yang sebenarnya dia menceritakan kebudayaan Bali itu dengan tajam matanya. Nah, dalam hal berpuisi juga begitu. Ketika kalian berpuisi tentang pokoknya yang menggebu-gebu lah, terus mata kalian sayu, sendu, enggak sampai. Tapi kalau misalnya kalian tatap mata saya dari gitu. Nah, yang pertama tadi senam kelenturan ya. Yang kedua, olah vokal. Itu tadi A, I, U, E, O. Baca dengan itu harus jelas ya. A, I, U, E, O. A, I, U, E. A, I, E. Ya. E, O. U kan U kecil, bundaran kecil. U, O, sudah besar. Nggak lucu mukaku nah. A, I, U. Kak, Yeah. Yeah. bisa dicontoh caranya berpuisi? Bye. Kak tidak datang ki waktunya pertemuan pertama berpuisi kait di situ. Tuh Novel kapang sedikit. Iya Kak, boleh.
Lambat tuh Dila, awe Dila. Kayak tidak pernah kuliah berpuisi Dila. Ya, terus nanti itu Dila urusan tak kita itu. Sampai untuk sekarang masih malu-malu. Nah, terus itu kan huruf vokal ya. Itu huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, yang kita juga harus latihan huruf konsonan. Kan ada itu yang beda-beda huruf-huruf yang kadang kita ucapkan itu susah atau sukar. Kayak P, F, P, F, P, F, P, F, F, P, P, F, F, P. Itu harus jelas juga. P, F, F, P. P, F, F, P. Nah, ada juga R, L. L, R. Orang cadel toh. Makanya harus latihan. Maaf nak, sempat ada yang cadel, minta maaf kak. L, R. R, L. Tapi kalau misalnya orang yang cadel, kalau misalnya lama mi cadel, nah bisa kita sembunyikan. Jujur kak, ada kita mangku yang cadel. Tanya mak, baru ku tahu bilang kak ternyata cadel nih orang. Karena apa? Maksudnya dia kan sudah lama. Dia sudah lama dan dia tahu kelemahannya di sini. Jadi dia harus tutupi kelemahannya ketika dia bersosialisasi. Pasti butuh seperti itu. R itu tadi nah huruf konsonan. Yang B, F, R, L, L, R. Kasih jelas gestur mulut tak, ucapan tak, L, L, R, P, F, F, P, P, F, F, P. Itu tadi yang kedua tadi olah vokal. Nah, yang ketiga baca dengan lambat atau keras sebuah puisi sebelumnya, maksudnya puisi kalian baca lambat dulu terus baca keras untuk melatih artikulasi. Nah, kayak misalnya puisinya Afrizal Malna yang judulnya Istirahat di Pinggir Jalan. Itu kalau misalnya mau latihan artikulasi, baca dulu saya baca puisi lambat. Nah, dulu aku ingin tersesat dalam sebuah renovasi waktu untuk pulang. Nah, itu maksudnya baca lambat supaya kalian lebih jelas, lebih paham lagi satu perkata itu. Aku ingin tersesat dalam sebuah renovasi apa kayaknya. Saya kehilangan buku misal. Renovasi waktu untuk pulang. Jangan mati di sini. Jangan mati di sini. Kata lelaki itu berulang. Dia menatap mataku seperti kabel listrik yang putus. Itu baca lambat ya. Supaya kalian melatih artikulasi kalian. Aku ingin tersesat dalam sebuah renovasi waktu untuk pulang. Nah, setelah itu kalau misalnya pada saat membaca lambat kalian sudah kayaknya bagus ini, cukup deh sampai di sini. Nah, kalian sudah bisa membaca keras. Karena kadang itu kalau misalnya dibaca keras, maksudnya saya juga masih belajar artikulasi ya, karena saya juga kadang belibet sendiri dengan A, I, U, E, O itu. Saya masih belibet. Karena ketika berpublic speaking pun juga dibutuhkan artikulasi toh. Nah, setelah itu kalian harus baca keras. Baca keras kembali puisi yang akan kalian bawakan. Jangan sampai ketika kalian membaca keras, maksudnya pada teks puisi itu ada pembacaannya harus keras, wajib keras. Tapi
ketika kalian baca keras, artikulasi kalian tidak jelas. Jadi ceritanya apa di gladi kotor begitu. Dengan supaya di depan kalian sudah menguasai. Oh, tadi pada saat latihan saya begini. Oh, bagusnya begini. Oh, enak kuras kalau misalnya begini, Kak. Begitu. Nah, yang keempat itu cari atau kalau misalnya mau latihan artikulasi atau artikulasi diri tak sendiri, cari puisi yang istilah atau kata-katanya yang susah. Kayak yang kemarin itu, maksudnya susah apa kayak Dimitri. Ada yang tahu Dimitri? Apa itu Dimitri? Nah, Dimitri itu nama lain dari bumi. Jadi kadang itu ada puisi-puisi yang kayak bahasanya kelas kakap. Sebenarnya bukan kelas kakap sih, maksudnya bahasa-bahasa yang tidak tersentuh oleh zaman-zaman kita. Zaman X, Y, Z. Bahasa-bahasa orang yang dulu. Bahasa-bahasa metafora, bahasa-bahasa kiasan. Tapi kita sebagai generasi X, Y, Z yang hanya main games, pasti hanya paham bahasa-bahasa Inggris yang lumrah kok didapat di games. Kenapa ini terhenti semua ke video? Begitu, Di. Kayaknya sampai situ deh saja pemaparanku hari ini. Panjang tahu waktunya ini hari. Di tidak terputus-putus. Itu tadi materi atau pembahasan yang saya sampaikan di hari kedua ini, yaitu ada cara untuk membuat artikulasi kalian lebih baik, ada juga pelatihan vokal kalian, terus napas yang harus kalian pakai pada saat berpuisi. Begitu. Mungkin hanya itu ya. Mungkin saya buka sesi pertanyaan. Jadi saya kembalikan kepada moderator. Moderator. Apa? Keluar di moderator, Kak. Jadi Masuk lagi. Jadi saya ambil alih atau bagaimana? Langsung saja kayak sesi pertanyaan. Jelek kayak jaringannya. Lupa dong. Saya kayaknya juga jelek jaringanku di hitam semua kita video tak. Lancar ji terkirim video tak, Kak. Alhamdulillah. Kami pale sampai di sini paham je kita materi kok dong. Insyaallah, Kak. Iya, Kak, insyaallah. Iya. Jadi bagaimana? Saya buka sesi pertanyaan. Silahkan yang mau bertanya. Kita di sini sama-sama belajar ya. Saya juga belajar dari kalian. Kalian juga bisa belajar dari saya. Karena kedewasaan itu tidak melihat dari umur. Ilmu itu tidak melihat dari umur. Bukan karena saya lebih tua dari kalian, ilmu saya lebih tinggi, enggak juga. Bisa saja toh kalian lebih tinggi ilmunya daripada saya. Ayo, silakan yang mau bertanya atau bagaimana. Baik, Kak, saya. Hei, kau terus di novel, enggak ada kah? Suara baru. Adila pele, Kak. Adila.
Iya pala pal sama rambang ku bela. Untuk anunya kayak yang artikulasi itu yang kayak latihan lidah yang kayak ular lari lurus. Apakah itu efektif untuk melatih artikulasi? Iya. Tentang artikulasi toh tadi. Saya langsung jawab. Nah, itu kan tadi saya sempat singgung tadi olah vokal mulai dari huruf vokal A, I, U, E, O sampai dengan huruf konsonan juga penting, R, L. Nah, itu tadi metode yang ular lari lurus. Itu kena kan, maksudnya ada huruf vokalnya di situ, ada juga huruf konsonannya. L, R tadi itu kan huruf konsonan. Jadi ketika kita pakai ular lari lurus, kasih jelas sebenarnya melatih artikulasi itu bukan saja mulut, tak pada saat berucap itu sudah artikulasi yang baik. Paham Ki? Artikulasi yang tidak baik ketika kalian tidak mau buka mulut kalian. Ulor lori lurus. Apa di kayak gengsi gitu bilang, ih jelek ya nuku apa muka aku nanti kalau misalnya A, I, U, E, O. Begitu. Padahal sebenarnya ketika kalian membuka mulut kalian itu tidak jelek-jelek amat Ji, tidak nabawa jelek jeki kata, tapi nah kasih jelas malah apa yang kalian ucap. Bilang kadang itu ada penyanyi lah kayak nggak mau buka mulutnya, tidak tahu ya apa ini menyanyikan gitu. Untuk metode ular lari lurus itu bisa dipakai, tapi iya bisa. Maksudnya apa kena semua ada huruf vokalnya u, lari lurus, ada juga huruf konsonannya. L, R itu kan susah. Pokoknya kadang pusing. Maksudnya bukan pusing sih. Maksudnya belibet sendiri dengan lidah kalian, mulut kalian. L, R, R, L, L, R, R, L, L, R, R, up. Toh? L, R, R, L. Gitu. Jadi metode itu bisa dipakai. Tergantung kalian sebagaimana. Relatif itu semua. P, F, F, P. F, P, P, F. A, I, U, E, O. Itu saja. Kalau huruf vokal A, buka mulut tak. Sarankan buka lalu mulut tak ketika berpuisi. Jangan malu-malu karena mulut tak yang mau kasih jelas kata-kata tak. Mata tak yang harus berbicara. Sebenarnya begini, ini puisi masuknya. Gitu. Sampai sini paham, Noval? Insyaallah, Kak. Ya. Selanjutnya bagaimana? Sampai batas berapa nah? Sampai jam berapa? Adila rindu Kadila. Iya, jarang dilihat di LDK. Bahas LDK misalnya. Astaga. Anda pernah muncul. Apa? Kita ndak pernah muncul. Iya, Dila. Pergi kakak dong, cari sesuap nasi. Kak bapakmu toh tidak pulang-pulang nih. Iya, ayo. Ikut tadi nah. Fokus Adila, astaga Adila. Kita sabotase ini. Saya kembalikan dia sama moderator bagaimana? Moderator masuk Maki? Atau keluar Ki lagi? Jelek jaringannya Kak, tanya Kak, barusan kan chat. Fokus dong. Sampai jam berapa Gede? Bagaimana?
Atau masih ada yang mau bertanya? Nur Fasiha, Iya, Kak. Asmi, Hadir. Wahyuni, Adila, Noval. Masih ada pertanyaan tak? Kalau misalnya malu-malu Ki, tanya sekarang, bisa di chat-chat sama saya. Sekaligus cerah kok. Itu Novel, Kak. Senyum i. Mungkin chat apa? Noval. Harus Noval. Ayo, ada yang bertanya, Dek? Kalau tidak ada, saya tutup nih atau bagaimana? Tumbennya ini, Dek, tidak terputus, Ki. Iya Kak, akun baru jadi kayak dikasih Ki dulu. Promo sama aku. Apa? Akun baru jadi dikasih kayak promo untuk penggunaan pertama. Jadi kan biasanya Zoom unlimited 40 menit. Limited 40 menit. Untuk yang akun pertama itu untuk penggunaan pertama unlimited gitu. Jadi masih panjang deh waktu tak. Jadi masih panjang ini waktu tak. Sampai puas. Sampai puas diri, Kak. Oh ya Allah. Kita bahas tentang apa? Habis materiku dong dari persiapanku. Oh iya, saya mau bertanya saja deh. Hari ketiga mau ke apa? Hari terakhir. Maksudnya, adakah evaluasi atau praktek? Praktek, Kak. Praktek. Nah, prakteknya ini bagaimana? Kalian yang mau, siapakah yang bertanggung jawab akan hal ini pelatihan? Kak, tapi ada yang gue tanya Fasiha Kak. Oh iya, bagaimana Ibu Fasiha? Kalau saya Kak sembarang Ji. Kalau Sarah suka buat grup WA, terus ya begitu. Buat video. Di situ Minan. Buat video video berpuisi terus dikoreksi Mika apa-apanya yang kurang. Tahu Novel memang. Ya, awalnya begitu sih. Tapi saya tidak kepikiran sampai ke grup, buat grup. Jadi, ya, saran dari Novel itu bagus sekali. Bikin ki grup puisi maksudnya untuk hari ketiga mau sempat ki lemot ki HP karena banyak grupnya sebentar jide hapus kalau misalnya sudah kalau sudah dikirim video tak di grup. Jadi untuk Fasihana tanya ki Anuta buat ki grup supaya di hari terakhir saya bisa koreksi video berpuisi kalian. Kirim video tak lewat grup WA. Nah, terus ya. Iya Kak. Masalahnya peserta yang pertama dan peserta di hari kedua itu berbeda. Ada juga yang pertama ini yang Novel. Novel adik di hari pertama di Novel. Hadir terus. Nah, peserta kirim. Pokoknya mulai dari peserta hari pertama, biarpun itu dia tidak hadir di hari kedua, tidak apa-apa. Tapi saya sudah menganggap dia peserta. Karena kalian kekurangan SDM, karena mungkin pandemi, jadi tidak apa-apa. Kirim video tanah di grup WA, video tak berpuisi. Saya tentukan temanya atau bagaimana? Atau bebas dari kalian? Tentukan, Kak. Apa? Tentukan. Oh, ditentukan. Romantis. Yang lain nih. Bebas Kak, apa bagus Kak? Karena kadang tidak ditahu bagaimana maunya peserta.
Ya, kalau saya bagus mungkin bebas. Maksudnya sempat ada puisi karangannya tahu wah. Iya, Kak, ada memang. Iya, sempat ada puisi karangannya bisa di upload, maksudnya di video terus di upload ke grup gitu, supaya saya juga bisa lihat ke kreativitas kalian. Kan saya tahu anak-anak HMP PBA itu kreatif. Insya Allah. Ya, itu tugas hari ketiga. Mungkin sampai di situ Dek. Iya, Kak. Pemaparanku untuk hari kedua ini. Semoga bermanfaat untuk kalian yang maksudnya ilmu yang saya sampaikan pada malam ini. Adapun kesalahan yang saya buat itu datangnya dari saya sendiri, dan kelebihan ataupun kebaikan yang saya paparkan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang atau yang salah, ya. Karena saya juga masih belajar seperti kalian. Cukup sekian. Wallahu yahdina ila nuril haq. Wa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kepada moderator karena ada kuliah moderator. Kalau misalnya moderator tidak bagus pianonya, jaringannya, saya kembalikan kepada orang yang bagus jaringannya. Noval bagus jaringannya. Ini Noval. Tutupin Noval. Bismillah. Baik, berhubung moderator sesungguhnya sedang mengalami koneksi yang buruk, marilah kita bersama-sama menutup pelatihan pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.